Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin Nur atau Rifai ya. Muhammad Aminuddin Nur itu nama waktu kita baru masuk Islam, kita diberikan nama Muhammad Aminuddin Nur. Untuk Rifai nama asli. Gus, alhamdulillah saya baru pertama kali ini hadir di pertemuan ini dan saya bersama istri hadir di sini. Di dalam proses perjalanan untuk bertemu Allah, itu yang saya lakukan adalah sudah hampir mulai tahun 2003 sudah saya laksanakan, Gus. Akan tetapi ternyata baru setelah saya melihat di channel YouTube itu baru tahu kalau itu sebenarnya adalah sebuah kunci untuk menuju ke Allah. Di dalam proses perjalanan itu kalau saya rasa saya mempunyai kunci dua, Gus. Yang satu sudah saya ketahui, yang kedua ini yang baru tahu ini kunci setelah saya melihat YouTube-nya Gus Mulklakson. Oke, untuk ilustrasinya gini, Gus. Saya untuk mengenal Allah atau untuk ingin bertemu Allah itu ada 2 poin yang saya jalankan, yaitu yang pertama wal awalu wajibu alal insa ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah dan surat Al-Maidah ayat 35. Nah, definisi ma'rifat yang saya rasa itu adalah mengenal, Gus. Jadi prosesnya adalah melalui sholat, yaitu ya sholat hajat, Gus. Itu kuncinya. Nah, di dalam proses itu ternyata di dalam kholwat itu saya menggunakan dzikir siri, Gus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di dalam proses kholwat itu dengan sendirinya berhenti, terletak maupun diletak untuk selesainya. Yang saya maksud itu, Gus, terletak itu dengan sendirinya ada apa-apa dari Allah. Itu pun sudah, karena prosesnya adalah perjalanannya adalah untuk mencari kesucian. Dengan niat sengaja aku sholat hajat untuk membersihkan diriku dari segala dosa dan karma, gitu Gus, prosesnya. Nah, di situ memang diproses, Gus, dalam kholwat itu. Mungkin ketika kita dalam proses perjalanan sering melihat mata itu seakan-akan seperti tusuki jarum dan mulut kalau itu. Nah, tapi saya menggunakan dzikir karena kadang-kadang di dalam proses kholwat itu sebentar dan lama. Nah, setelah yang saya lakukan itu kalau sebentar, Gus, saya karena nikmat sudah kholwat, waktu kholwat itu nikmat, Gus. Saya lanjutkan dengan kholwat berhenti tanpa ucap, Gus. Saya diem aja merenungi bahwasanya ini ya ternyata apakah ini kuncinya. Tapi saya tidak tahu ya, saya lakukan itu. Makanya tadi saya sampaikan ada 2 kunci kalau begitu saya dalam proses perjalanan saya ini. Ternyata alhamdulillah, Gus, dari lubuk hati yang paling dalam, alhamdulillah selama ini yang saya cari telah kita dapatkan, karena sangat sulit sekali saya mencari ini bagaikan jarum di atas tumpukan itu. Dan saya meyakini bahwasanya inilah ada seorang pembawa kebenaran, suara-suara kebenaran yang saya temukan pada saat ini. Nah, di saat itu loh, Gus, saya habis dari merenung, setelah saya mengamalkan Sirrul Asrar ini, yang ketemukan kok setelah itu kok terus. Jadi seolah-olah perjalanan kita itu ketemu semua, Gus. Adalah alhamdulillah dengan ini. Itu aja, Gus, ini sekedar refleksi. Terus yang saya ingin bertanya, Gus, di dalam proses perjalanan saya juga sering menyantuni yatim piatu, Gus. Mohon maaf ini ya. Hakikatnya itu gimana, Gus, untuk penyantunan yatim piatu dan teknisnya bagaimana di dalam pelaksanaan secara hakikatnya? Itu aja, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakta di lapangan sejak terbunuhnya Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin, kita yang disebut salik atau zahid, orangnya disebut
mujahid, wajahidu fi sabilihi, orang yang berjalan mencari kebenaran. Kebenaran maksudnya adalah orang yang berjalan mencari, mendekat, bertemu terhadap Tuhan yang sebenarnya. Mulai tahun itu, Pak, susahnya setengah mati. Jangankan untuk menemui, memahami dari sebuah thariqah atau jalan, ngelmunya di situ serba dirahasiakan. Disitulah akhirnya kita ketika saat menjalankan teori dzikir sirri di dalam sholat hajat dan lain sebagainya, tidak tahu kalau ini kunci, tidak tahu kalau ini mendekati kebenaran. Tapi setelah ilmu dan thariqah itu digelar, memandang, memahami tentang hukum hakikat yang sebenarnya, walah berarti biyen yo dulu itu aku yang ngalami iki. Tapi belum mengerti pada saat itu karena belum terbukanya satu ilmu. Tapi sudah melaksanakan. Dan itu seluruh pelaku salik itu seperti itu, Pak. Mengapa demikian? Nyun sewu, kita yang hidup di zaman ini, pernahkah diceritakan bagaimana wafatnya Rasulullah? Bagaimana wafatnya khalifah selain Sayyidina Ali? Enggak pernah toh? Sedone sebab apa secara syariat? Belum pernah diceritakan dengan cerita yang sahih. Terkesan ditutup. Cuman hanya Sayyidina Ali inilah yang terkenal kejadian Karbala niku yang diceritakan. Yang jelas kalau boleh saya ceritakan, walaupun itu tersimpan dalam-dalam kerahasiaannya, beliau khususnya para sahabat tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, sedone ya napa? Diracun. Mana dimediakan? Enggak pernah. Beliau-beliau menyampaikan hal itu, resikonya memang begitu. Loh, itu sudah saya mal. Masuk di dalam tahun 2000 sudah kami perhitungkan resiko konsekuensi jikalau isine Quran sing nggak bisa dibaca. Dulu kan Quran itu regenerasi akhirnya bisa dibaca. Awalnya itu bengkak-bengkok, ora enek harokate lan sak piturute lah gitu toh. Saya paham dan saya tahu resikonya jikalau kebenaran itu, jikalau kami buka resikonya bla 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 bla. Paling tidaklah kami itu dituduh membawa ilmu yang sesat. Zil mudhil, sesat dan nggak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Tapi apa saya tega melihat kahanan ruhania umat manusia dalam keadaan gelap gulita? Dari awal itulah Pak, resiko apapun yang amat berat tetap kami terjang. Sebab saya sendiri memegang satu ayat, walau karihal musyrikun, walaupun kami dibenci, walau karihal kafirun, walaupun kami difitnah dan lain sebagainya, tetap
wala tayasu fi roihillah, janganlah kau mandek dan berputus asa dalam hal penyampaian ini. Ndak. Apa sih Pak yang ku cari di dunia? Apa? Enggak ada. Dunya, garwa, anak, kehormatan. Toh pada akhirnya kita semua akan tinggalkan. Makanya Allah mengingatkan saya di dalam surat Al-Qasas itu. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Bangunlah terlebih dulu. Openono hubungan hatimu langsung terhadap Allah. Itu yang harus kau utamakan. Walatan sanasi baga minat dunia. Sekalipun kau di dunia dikasih Allah bagian, jangan kau tinggalkan. Akhirnya kula nggih garwa, nggih kula nggih nganak, kula nggih mergawe lan sak piturute. Tapi pada akhirnya semua itu ditinggalkan. Satu yang tidak bisa kita tinggalkan, darul akhirah. Inilah hidup kekal. Makanya orang kalau sudah masuk di situ, aku yakin dia rindu untuk mencapai klimaks di dalam alam musyahadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Awal memang si salik itu harus ada keinginan di dalam hatinya untuk bertemu Allah. Makanya disebut salik atau disebut az-zahid, az-zahidun. Itu di situ. Dan ini Allah tanamkan di dalam hati Rasulullah. Liman kana yarjullah. Ini termasuk teladan Rasulullah loh ya. Rasulullah memberikan teladan terhadap kita terkait keinginan hati untuk kembali bertemu Allah. Liman kana yarjullah. Yarjullaha. Sekarang tinggal pertanyaannya, siapa manusia yang hatinya ingin berjumpa pada Allah? Siapa? Ternyata jawabannya adalah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah mereka ketika saat menerima risalah Allah yang disampaikan Rasulullah di jalur dinut tauhid atau ilmu sejati atau mohon maaf ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Allah dan melaksanakannya. Itu mereka. Selain daripada itu, golongan itu enggak mungkin, Pak. Makanya jangan heran orang yang sudah ada dalam hatinya ingin bertemu Allah wegah ning dunya. Ngerti wegah? Napa bahasa Indonesia wegah? Capek. Bahkan dikisahkan bapakipun Syekh Abdul Qadir Jailani toh capek ning dunya. Padahal beliau itu bergelimangan. Sing bener gelimangan apa gelimpangan, Pak? Dunya. Saya sering nyebut gelimpangan lah ngono ah. Nggih mohon maaf. Bergelimangan kemewahan dunia. Dia inginnya lekas kembali kepada Allah, artinya secara fisik roh iki terbebaskan dari cengkraman jasmani. Akhirnya mencanangkan menjatuhkan diri dari pohon yang amat tinggi. Tapi berhubung Gusti Allah tidak mengharapkan nyun sewu, cor ibarat takdir belum waktunya, akhirnya di bawahnya beliau ada manuk emprit peking itu rombongan menahan. Akhirnya dia tidak langsung jatuh ke bumi. Kalem ngoten. Akhirnya dengar toh
sayumbara dari satu negara atau kerajaan bahwasanya raja itu punya anak yang cantik, udah nggak ada yang mandingi cantiknya, tapi satu negara, satu kerajaan rakyatnya takut untuk mencintai. Mengapa takut? Jangankan untuk nikah, ketemu seneng langsung dia mati. Sing seneng lho langsung mah. Nggak takut dong? Takut. Karena apa? Kadung hati kita itu kebelenggu dengan gelimangan kemewahan dunia. Sampeyan tanya, ini gak percaya, orang-orang yang kaya raya, sebab apa kayanya terserah. Apa kayanya karena bisnis pertanian, atau kayanya karena bisnis, mohon maaf, dadi makelar. Atau kayanya ono to makelar iku sing kaya kan wonten. Kadung tawuruh jalannya makelari tanah ngono nyantol ae. Ada kayanya karena jabatani, kaya karena usahane. Sampeyan tanya, "Pak, Bu, sampean mboten kepingin mati ya?" Sampeyan tanya. 100% tak jamin lho, nek isok sehat gak ada, Pak. Padahal sudah jelas Allah naskan di dalam Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul. Loh. Tapi mengingkari atas ayat itu. Karena apa? Karena beliau-beliau itu di dalam hatinya nggak ingin berjumpa pada Allah. Hanya itu jawabannya. Hanya itu. Sehingga kemana-mana pun mesti takut. Apalagi numpak pesawat, Pak. Jangan-jangan kok pesawatnya kentean solar. Kadang-kadang ya kita naik pesawat itu kan grenjel lah ngono. Ngono wis kaget. Apalagi pramugari ini ngomong, "Pak, niki cuacanya ekstrim. Mohon berdoa semuanya." Le jantungan, Pak. Lo estu. Jantungan. Tapi bagaimana posisi ruh yang betul-betul ingin berjumpa Allah? Matek saiki, matek besok ya podo. Akhirnya beliau apa? Mendatangilah satu kerajaan yang punya anak atau putri yang tadinya nggak ada yang berani untuk menikahinya. Beliau dengan harapan biar lekas mati. Singkat cerita, beliau itu mulai dari suka nador itu bertemu, pandang-pandangan, sampai khidbah berarti melamar, sampai akdu nikah mboten mati-mati. Sak kerajaan iku heran, ini manusia apa genderuwo? Pertanyaannya gitu, jin apa piye ini? Ternyata Pak, ketetapan Allah beliau sedo itu setelah menanamkan janin si rijal itu terhadap putri itu, akhirnya jadilah putra namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat cerita seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang benar Pak, di masa jenengan sebelum tahun 2014 itu enggak ada yang berani Pak dari sisi manusia untuk menyampaikan tentang kunci untuk masuk di makrifat Allah, apalagi dengan suasana umum terbuka gini, enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Akhirnya kita sebagai pelaku salik sebetulnya sudah ngalami perjalanan itu, tapi ora dong. Karena enggak paham, oh ternyata kami dulu sudah membawa sirul asra cuman enggak ngerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, keterbukaan publik
mulai tahun 2014 cocok ketetapan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Kita buka surat Toha itu surat yang ke-14 ke surat 20 ayatnya ayat 14 berarti 2014. Di situ Allah katakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri, untuk membahas tentang aku yang pernah dibahas oleh Al-Halad, Sayyidina Ali, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Rasulullah. Indonesia adalah Syekh Siti Jenar. 2014 inilah semuanya bisa keterbukaan. Mulai saat tahun itulah saudara saya yang selama ini ketakutan ketika mengamalkan ilmu sejati ini sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Karena apa? Saya katakan apa yang terkandung di dalam pendidikan ilmu sejati, sejatine ilmu itu adalah terjemahan dari risalah tauhidiyah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman berhubung kita umat Islam khususnya di syariat belum pernah mendengarkan hal itu, akhirnya mengatakan ajaran itu ajaran wis. Ingat, ibadah ada macam dua. Ibadah yang dilakukan oleh jasmaniyah disebut ibadatul jawareh. Ini diatur di dalam hukum syariat. Yang kedua, ibadah yang dilakukan ruhaniyah, bahasa Jawane ati. Ini ditata di dalam ilmu sejati atau ilmu ketuhanan. Inilah yang dibawa nantinya oleh Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diturunkan ke bumi, tujuannya meneruskan syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Syariat yang bagaimana? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, yang syariatnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Apa? Millata Ibrahima Hanifa, syariat yang bernuansa hakikat. Wis dunya dadi akhirat. Perilaku dohir dadi perilaku batin. Nggih niki pun jawabannya ada di sini. Jadi ternyata kita semuanya ketika belum mengerti tentang kunci, dulu sudah membawa kunci. Dan itu pun Allah sendiri yang memperjalankan panjenengan. Sekalipun Rasulullah juga begitu. Ketika Mi'raj, beliau juga ngerti. Ketika masuk di dalam alam kasaf, iki piye, ngelmune piye, sampai ke alam musyahadah. Akhirnya pulang-pulang membawa wahyu sholat 5 waktu. Wakumu lillahi qanitin. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertanyaannya hakikate yatim iku piye? Yatim iku apalagi yatim penatu. Ya, enggak punya pak, enggak punya ibu. Iku gambarane ya nopo? Hakikate yatim piatu. Seseorang yang tidak punya prinsip ruhaniyah, yang terbelenggu di dalam belenggunya hawa nafsu. Minta tolong siapa? Padahal yang bisa menolong cuman urip di dalam diri Anda yang disebut Allah wujudnya. Berhubung belum kenal, inilah Pak yang disebut yatim piatu itu. Sebetulnya perlu yatim piatu dikasih. Artinya perlu umat manusia itu didatangkan pendidikan tauhid. Sebab dengan begitu nanti dia akan mengenal jati diri.
Man arafa nafsah, barang siapa yang sudah mengenal dirinya itu siapa. Maksudnya urip ning awak iku sapa? Bukan sapa jasad niki lho Pak. Hidup yang ada diri kita yang selama ini kita aku. Siapa yang sudah tahu sejatine urip ning awake, faqad arafa rabbahu. Maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Loh ini loh, antara urip dengan Tuhannya ini sama. Maksudnya sama. Setelah jenengan ini melaksanakan nafi isbat, apa? Peniadaan akunya diri makhluk, maka muncul keakuan diri Allah. Inilah yang kami maksud, jenengan ini wajib meninggalkan perkara selain Allah. Caranya sederhana tadi. Udah, kalau sudah tahu caranya berzikir sirul asra, laksanakan. Mekaten